Kenapa harus cinta? Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia ya. Kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Makna hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta. Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan, tapi mengikat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasi yang namanya cinta, itu enggak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak darah juga bagi sebagian. Tapi dia bahagia, senang, luar biasa. Kenapa? Karena cinta dia padamu tidak merasa terikat sama sekali. Jadi kamu merasa, ya ini yang membahagiakanku, gak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu merasa kayak terikat, tapi sebenarnya enggak. Maka katanya Jami ya, di awal-awal Yusuf dan Julaiha itu, jika ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Paradoks cinta. Kalau kamu pengen seneng, ya, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis, ya. Tapi kan kamu bahagia, senang. Kamu berkorban demi kebahagiaan dia, dan atas kebahagiaan dia, kamu juga ikut bahagia. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Itu kan kegembiraan. Bayangkan, bagaimana bisa kamu menceritakan dengan berbunga-bunga yang sebagian orang menganggap bahwa itu adalah penderitaan. Kamu malah menceritakannya dengan penuh kebahagiaan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban dan kewajiban. Isinya hanya ego, kepentingan diri, dan nafsu hidup yang dingin, tidak berwarna. Bagaimana rasanya hidup tanpa warna dan dingin? Hidup yang hitam putih, gak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta. Dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Yang sudah mengalami pasti merasakan. Yang belum mengalami, ya bayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta pasti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan dunia kemudian? Katanya Jami ya, kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun? Ya. Kalau Qais dalam jatuh cinta, terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, gak ada yang mau cerita. Tapi justru jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet. Itu kan pasti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara dan sangat susah. Ada kesusahan cinta. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta. Mereka lenyap tanpa meninggalkan riwayat cinta. Peninggalan yang mengabadikan namanya. Jadi banyak orang yang berbakat, pintar, tapi
hidupnya nggak ada cinta di situ. Dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama teman kalian satu kelas. Itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa? Itu cinta dalam samaran duniawi. Gak apa-apa, mungkin masih level-level artifisial atau tidak murni. Yang penting apa? Yang penting kamu belajar mencintai dulu. Hatimu itu lunakan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Kalau tiba-tiba cinta sama Allah ya mungkin berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad? Itu katanya Jami. Ya, ini kan ya latihan dulu cinta di dunia. Jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama gitu, nggak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi. Meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak dilatih, ya susah. Karena apa? Gak bisa orang memaksa diri untuk mencintai, itu kan gak gampang. Kalau jatuh cinta sih mudah, tapi kalau mencintai itu susah. Kayak kamu punya temen cantik, kalau kamu gak mencintai ya gak bisa dipaksa. Saya harus bisa mencintai dia gitu ya. Sama Tuhan juga gitu. Gak bisa cinta itu dipaksa, bahwa hanya dengan mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah misalnya, atau kalimat-kalimat baik, atau apa yang biasa disebut dengan gombal, langsung dibilang mencintai Tuhan gitu. Emang bisa gombal sama Tuhan? Kan gak bisa. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, gak bisa dimanipulasi. Karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai. Katanya Jami lagi. Kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua yang arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah, jatuh cintalah, kemudian kembalilah menemui kami lagi. Jadi ini unik ya. Ada seorang sufi ditemui. Guru, saya mau baiat, saya mau menempuh jalan sufi. Saya tobat, pengen jadi wali. Terus jawaban si gurunya, kamu pernah jatuh cinta nggak? Kamu pernah mencintai nggak? Sudah, kamu pulang dulu, pergilah dulu, jatuh cintalah dulu. Jadi artinya apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Hatimu isinya adalah tentang bagaimana ingin dicintai, bagaimana rasanya mendapatkan, bagaimana rasanya diperhatikan. Dan jika itu tidak didapatkan, kamu akan marah dan hatimu akan menjadi keras. Dan itu bukan mencintai. Kenapa kamu ditolak sama seorang sufi itu? Karena nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Suluk itu dalam dunia sufi artinya jalan menuju Tuhan. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya mencintai. Itu adalah rumus yang lain dari Jami. Tentu saja ini jangan dijadikan alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus? Oh, ini latihan mencintai, itu enggak juga. Pada akhirnya kan nanti saya akan cintanya sama Allah doang gitu. Ya enggak gitu juga ya. Paradoks cinta. Hal yang mengajarkan kita tentang seni, menikmati penderitaan dengan bahagia. Penderitaan cinta hasilnya adalah kebahagiaan. Paradoks cinta. Hal yang mengajarkan kita tentang seni menikmati penderitaan dengan bahagia. Penderitaan cinta hasilnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan karena dicintai
biasanya ada orang yang terkorbankan. Paradoks cinta memberitahukan kepada kita bahwa kebebasan batin justru adalah dengan masuk ke dalam dan tertawan ke dunia cinta. Dan inilah paradoks cinta. Oke, alasannya kenapa gue nyampein ini ke kalian, ini tuh biar balance ya. Kalian kan tahu nih, video-video gue itu penuh dengan isinya jangan mudah diperbudak sama hawa nafsu gitu. Jangan mudah diperbudak dengan cinta dalam tanda kutip ya. Itu adalah cinta yang konotasinya gue ambil dari konotasi zaman sekarang gitu. Padahal yang gue omongin dari kemarin itu adalah tentang nafsu gitu. Bagaimana lu jangan diperbudak sama nafsu ya. Kalau yang gue sampaikan tadi itu another level gitu, level yang berbeda gitu. Bagaimana kita menanggapi soal cinta. Memang untuk beberapa orang yang hatinya penuh kelembutan, penuh cinta, itu tuh dia nggak ada ngerasain cemburu, penderitaan yang gue sebutin tadi. Itu sebenarnya mereka nggak ngerasain, tapi dari sudut pandang kita itu sangat menderita. Banyak kisah-kisah kayak Qais al-Majnun, Romeo and Juliet gitu. Terus pasangan-pasangan yang akhirnya berpisah, yang menjadi sebuah cinta monumental, yang dalam sudut pandang kita itu penderitaan, tapi bagi mereka itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, inilah yang pengen gue sampaikan ke kalian tentang paradoks cinta. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.